tak pernah habis diriku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat biar mempunyai Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi kami. Kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahkan kau mengasihi kami melebihi langit Tuhan. Lebih tinggi dari langit biru kau mengasihi kami. Bahkan kau begitu mengasihi kami sehingga kau rela memberikan anakmu yang tunggal Yesus Kristus untuk mati bagi kami, supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami mau bertumbuh lebih dalam lagi dalam mengenal Engkau. Karena firman berkata, keselamatan, hidup kekal itu adalah mengenal Allah. Dan kami mengenal siapa kami dalam Kristus, mengenal kasih Kristus, berakar dalam kasih Kristus, dan bertumbuh di dalam kasih itu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami umat-Mu akan duduk lagi di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Hati kami rindu, lapar dan haus. Kami mau mempercayai Tuhan untuk hal-hal yang besar, hal-hal yang melebihi kemampuan kami, nalar kami. Kau mau kami mempercayai-Mu Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, hal-hal yang mustahil dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Tolong kami mempercayai-Mu. Ajar kami mempercayai melalui firman-Mu di dalam nama Yesus. Berkati waktu ini, ada kelepasan, kebebasan, keselamatan. Roh Kudus menolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran. Tolong hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu dengan mudah, dapat dimengerti oleh umat-Mu. Di dalam Yesus ada pewahyuan, roh pengenalan akan Allah di tempat ini. Dan Kau sehatkan iblis, roh jahat, kuasa gelap, akan perintahkan Allah pergi untuk menghancurkan segala pekerjaan-Mu dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, menyingkir setan dalam nama Yesus. Roh kelemahan tubuh, kami perintahkan Kau pergi dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Kita sudah masuk saudaraku tanggal berapa nih? Tanggal 6 ya? Tanggal 2. Hah? Tanggal 2. Gak terasa sudah masuk bulan 10 ya. Sebentar lagi saudaraku bulan 11, bulan 12, gak terasa Natal tahun baru. Padahal baru sepertinya kemarin kita merayakan Natal, amin. Nah, saudaraku, tadi saya tidak ada saudara tadi tidak saya salam, kenapa? Karena saya kena sakit mata. Kemarin kenanya. Saya percaya sudah sembuh, amin saudara. Setan berkata-kata yang jahat, penyakit itu bukan dari Tuhan. Haleluya saudaraku. Dibuatnya saya kena penyakit, sakit mata. Tapi ya Tuhan ubah jadi kebaikan. Untuk mengeluarkan semua kotoran-kotoran di mata ini, amin. Karena saya selalu naik kereta saudaraku, sering kena debu apa segala macam. Jadi setan berkata yang jahat, Tuhan buat itu untuk mengeluarkan semua kotoran dalam mata ini. Haleluya saudara. Jadi saya bikin air sirih saudaraku, saya bikin juga obat tetes mata. Saya perintahkan, saya kutuki penyakit itu. Kenapa saya pakai obat? Saya mau cepat sembuh, nanti saya takut tertular saudara. Haleluya.
Dan saudaraku, sedikit mengingatkan ya, kalau kita ikut Tuhan ini saudaraku, itu sama seperti komitmen pernikahan. Coba katakan kanan kirinya, ikut Tuhan ini sama seperti komitmen pernikahan. Amin. Kan janji pernikahan saudaraku dalam suka dan duka. Tetap setia, amin. Dalam sakit atau sehat, senang atau susah, kaya atau miskin. Till death do us apart, sampai kematian memisahkan kita. Amin. Begitu juga dengan ikut Tuhan ini, saudaraku. Terkadang saudaraku kita ikut Tuhan ini ada suka dukanya. Amin. Ada pas sakit atau sehat, kaya atau miskin. Tapi saudaraku, ikut Tuhan ini saudara harus berkomitmen. Amin. Bukan waktu saudara misalnya tidak senang dengan istri saudara, saudara menceraikannya. Tidak. Saudara tidak senang dengan suami saudara, saudara menceraikannya. Tidak. Haleluya saudaraku. Haleluya. Bukan ketika pasangan saudara sedang tidak sehat, lalu saudara meninggalkannya. Tidak begitu. Setia sampai akhir. Amin. Amin saudaraku. Amin. Mungkin ada di sini saudaraku, saya lihat ini mungkin ada beberapa saudaraku yang gak datang lagi. Mungkin mereka sudah mendapat apa yang mereka mau. Tapi saudaraku, kalau misalnya saudara sudah disembuhkan, jangan ketika saudara sudah mendapat kesembuhan, saudara gak datang lagi. Haleluya saudaraku. Belajar lebih dalam lagi. Kenapa? Kok ada kuasa bisa menyembuhkan? Saya juga kepengen melayani. Belajar lebih dalam lagi, amin. Saudaraku, perhatikan ya, kenapa kita harus selalu setia ibadah? Saudara tahu kenapa? Ketika saudara memutuskan ikut Yesus, haleluya saudaraku, saudara menjadi musuh setan. Target setan. Dulu kita bagian dari kerajaannya. Amin saudara. Amin. Dulu kita anak-anak iblis, bagian dari kerajaannya. Tapi kemudian setelah kita memutuskan ikut Yesus, kita menjadi lawannya, seterunya, imbangnya, targetnya. Amin saudaraku. Amin. Itu makanya Tuhan mau kita di dalam persekutuan. Katakan persekutuan. Persekutuan. Firman Tuhan mengatakan, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Amin. Mencari orang yang dapat ditelannya. Nanti saudara perhatikan saudaraku, kalau film-film dokumenter mengenai singa berburu saudaraku, saudara perhatikan. Kalau singa berburu saudaraku, misalnya berburu banteng, berat banteng ini bisa sampai 1.000 kilo, 1 ton. Haleluya. Singa ini tidak berani saudaraku berhadapan dengan banteng yang kuat, karena dia bisa terbunuh. Terlalu berisiko bagi singa, bahkan kalau mereka mengepung saudaraku, untuk menerkam banteng yang kuat. Lalu bagaimana mereka cari? Mereka cari mangsa yang lemah, yang sakit, yang terpisah dari rombongannya. Atau saudaraku, banteng-banteng atau mangsa yang baru lahir, yang bayi-bayi. Kenapa? Belum bisa melawan. Nanti saudara lihat di film dokumenter itu saudaraku, bahkan banteng itu bisa membunuh singa. Sekali angkat, terbang singa itu sampai mati. Jadi saudaraku, mereka cukup cerdik untuk mencari musuh, mangsa saudaraku yang lemah, yang terpisah dari kawanan, atau yang masih bayi, tidak terlalu berisiko, amin. Tidak dibutuhkan tenaga yang terlalu besar. Begitu juga saudara, taktik setan memisahkan saudara dari kumpulan. Apalagi saudara yang baru lahir baru, masih bayi-bayi rohani, saudara mangsa empuk setan. Apalagi saudara baru lahir baru, masih bayi rohani, saudara memisahkan diri dari kumpulan, target musuh yang nomor 1 saudara. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan,
supaya iblis jangan mendapat keuntungan dari kita, karena kita tahu tipu dayanya. Saudara mengerti ini, saudaraku? Target iblis, cara iblis memisahkan saudara dari kumpulan. Karena waktu saudara keluar, saudara menjadi lemah, gampang menjadi target musuh. Itu makanya Tuhan berkata, saudaraku, jangan tinggalkan pertemuan ibadahmu, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang di antara kamu. Melainkan kamu harus semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya, saudara. Karena di dalam persekutuan, saudaraku, ada perlindungan. Saudara bisa saling mendoakan. Saudara waktu lemah bisa ditopang. Sakit saudara didoakan. Amin. Jangan tinggalkan kawanan. Saudara mengerti ini? Saudara pernah melihat, paksa diri saudara konsentrasi, amin saudara. Nanti akan saya ceritakan mengenai satu kisah mengenai ada seorang murid Tuhan, hamba Tuhan, saudaraku, mati tapi meninggalkan utang sama keluarganya. Nanti kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, amin. Sampai mana saya tadi? Ada seorang lupa pula. Saudara pun nggak ada yang ingat? Jangan pisahkan. Kalau misalnya saudaraku ada kayu bakar, kalau semua kayu itu dimasukkan, saudaraku, apa yang terjadi? Apinya menyala, amin. Tapi coba keluarkan satu, apa yang kemudian terjadi? Awalnya masih menyala, tapi lama-lama padam, tinggal bara, tinggal abu. Amin, saudaraku. Bagaimana dia bisa menyala kembali? Masukkan lagi ke dalam kumpulan kayu itu. Gereja itu kumpulan orang-orang. Tuhan tidak merancang gereja beroperasi sendiri-sendiri. Seperti dulu gereja online, saudaraku. Tidak, bukan seperti itu maksud Tuhan. Gereja itu perkumpulan anak-anak Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Haleluya, saudaraku. Tuhan mau kita bersekutu di dalam satu persekutuan anak-anak Tuhan. Jadi jangan tinggalkan gereja. Haleluya, saudaraku. Saudara menjadi target setan. Tapi Pak, bagaimana kalau aku menjadi target setan? Saudara jangan takut. Amin. Saudara dalam perkumpulan, roh Tuhan dalam saudara jauh lebih besar. Amin. Jangan takut. Saudara diberkati sejauh ini? Oke. Itu tadi target taktik musuh, saudaraku, ya. Mengeluarkan saudara dari perkumpulan. Apalagi yang baru-baru lahir baru. Masih anak-anak, bayi secara rohani. Mangsa empuk. Oke, judul firman Tuhan hari ini, saudaraku, kekuatan kita terletak pada perkataan dan kepercayaan kita. Amin. Jadi kekuatan kita terletak pada perkataan dan kepercayaan kita. Haleluya. Jadi saudaraku, ketika saudara mengikut Yesus, Tuhan akan membawa saudara, mengajak saudara naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan mau saudara mempercayai hal-hal yang mustahil. Amin. Believe the unbelievable and receive the impossible. Mempercayai hal-hal yang sukar untuk dipercayai dan menerima hal yang mustahil. Amin, saudaraku. Kalau saudara mempercayai hal-hal yang biasa, saudara nggak perlu Tuhan Yesus. Haleluya, saudaraku. Tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan mau kita mempercayai Dia untuk hal-hal yang luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhan mau mengangkat kita tinggi. Tuhan mau kita melakukan, saudaraku, hal-hal yang di luar kemampuan kita. Amin. Di luar nalar kita.
Untuk membuktikan apa? Membuktikan bahwasanya dia besar. Amin, saudaraku. Siap untuk mempercayai hal-hal yang mustahil? Siap terbang tinggi? Kencangkan ikat pinggang saudara. Haleluya, saudara. Oke. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Markus 11 dari ayat 23. Kalau saudara baca Alkitab, saya lebih suka misalnya saudara baca dari Alkitab aja, amin. Ini Alkitab kami banyak yang sudah beberapa kami kasih sama orang. Makanya saya pakai ini. Haleluya, saudara. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Luar biasa ini, amin. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Saudaraku, saudara lihat bagaimana Tuhan begitu mempercayai kita. Amin. Bukan Tuhan bilang, aku yang memerintahkan gunung-gunung ini beranjak. Enggak. Tuhan berkata, kalau kau perintahkan gunung ini beranjak, kau percaya dan tidak bimbang dalam hatimu, maka apa yang kau perkatakan itu pasti terjadi. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Jadi saudara perhatikan betapa Tuhan begitu mempercayai kita. Kita ini saudaraku pemindah gunung. Amin. Bukan pendaki gunung. Haleluya. Mengerti saudaraku? Amin. Kenapa masih banyak terjadi kesulitan? Misalnya saudaraku, kita menghadapi gunung kemiskinan. Amin. Bukannya memerintahkan gunung kemiskinan ini untuk beranjak, kita mendaki gunung kemiskinan itu, berupaya keluar dari kemiskinan itu. Saudara mengerti ini saudaraku? Saudara pemindah gunung. Amin. Bukan pendaki gunung. Saudara di sini. Amin. Coba ketok kepalanya. Hey, anybody home? Saya katakan sekali lagi, dengar ya. Kita saudaraku adalah pemindah gunung. Amin. Bukan pendaki gunung. Haleluya. Jadi kalau saudaraku, saudara berhadapan dengan gunung-gunung penyakit, gunung kemiskinan, gunung kesusahan, Tuhan mau supaya saudara memerintahkan gunung-gunung itu beranjak. Amin. Bukan mendaki. Mendaki supaya keluar dari gunung penyakit ini. Belum selesai, nanti saudara sudah berangkat. Amin, saudara. Berusaha untuk mendaki keluar dari gunung kemiskinan ini. Tidak, saudara pemindah gunung. Amin. Coba katakan, saya ini pemindah gunung. Amin. Amin. Dan Tuhan berkata saudara bisa melakukan. Amin. Asal saudara tidak bimbang, saudara percaya. Tidak ada yang mustahil bagi saudara. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Apakah saudara percaya apa yang dikatakan Tuhan ini? Percaya. Iman timbul dari mendengar firman tentang Kristus. Kalau saudara bergumul untuk mempercayai Tuhan, saudara harus banyak baca Alkitab. Karena iman timbul dari mendengar firman tentang Kristus. Lihatlah bagaimana Tuhan begitu mempercayai kita, saudara. Sehingga perkataan kita begitu berkuasa. Amen.
Kalau Tuhan yang memindahkan gunung itu biasa. Tapi kalau kita yang memindahkan gunung itu baru luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Dikatakan di sini, asal tidak bimbang hatinya. Biasanya saudaraku, kebimbangan itu berasal dari kepala kita. Amin. Setan bisa menyuntikkan pikiran-pikiran khawatir, pikiran-pikiran bimbang, pikiran najis, pikiran kalah dalam pikiran kita. Amin. Tapi saudaraku, saudara bisa mencegah pikiran itu tidak masuk ke dalam hati saudara. Amin. Tadi dikatakan asal tidak bimbang hatinya. Pertama kali kita bimbang di sini, di kepala ini. Haleluya. Lalu bagaimana caranya, Pak? Saya mencegah supaya kebimbangan itu tidak masuk ke dalam hati saya. Amin. Macam mana caranya? Jangan memperkatakannya. Amin. Amin. Setan menyuntik. Macam mana kau bisa sembuh? Kau lihat penyakitmu begitu besar. Di mana pikiran itu? Di kepala. Jangan pindahkan ke hati. Bagaimana caranya, Pak, saya memindahkan ke hati? Saudara mulai memperkatakan pikiran itu. Amin. Betul juga ya. Saudara boleh memperkatakannya. Bagaimana mungkin aku sembuh? Kata dokter, umurku tinggal sebentar lagi. Aku akan mati. Gak ada pengharapan lagi. Amin, saudaraku. Begitu saudara mulai memperkatakannya, saudara akan memperoleh apa yang saudara perkatakan. Kalau Markus 11 ayat 23 ini dalam terjemahan bahasa Inggris, you shall have whatsoever you say. Kenapa kita belajar bahasa Inggris, Pak? Supaya pikir orang kita jago. Haleluya, saudara. Kenapa kita belajar dalam bahasa Inggris? Kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggris supaya kita mengerti lebih dalam. Apa artinya? Kamu akan memperoleh apa yang kamu perkatakan. Nggak mungkin aku bisa keluar dari hutang ini. Nggak mungkin aku bisa berhasil. Begitu saudara memperkatakan kebimbangan yang ada dalam kepala saudara, amin, pikiran yang berasal dari setan itu mulai masuk dalam hati. Saudara bisa bimbang di pikiran, tapi tidak masuk dalam hati dengan tidak memperkatakan pikiran itu. Amin. Amin. Ketika timbul pikiran khawatir, saudara mulai berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan aku khawatir. Aku takkan kekurangan satu pun yang baik. Amin. Aku melihat burung-burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tidak memiliki lumbung. Itu pun Tuhan pelihara. Bukankah aku jauh lebih berharga dari burung-burung itu? Aku lihat bunga-bunga di ladang yang tidak memintal dan tidak menenun. Salomo bahkan dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Kalau bunga yang ada hari ini, besok dibuang dalam api, layu dan dibuang dalam api, itu pun Tuhan dandani luar biasa. Bukankah aku jauh lebih berharga dari bunga-bunga itu? Amin, saudara. Amin. Saudara bisa mulai memuji Tuhan. Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Engkau berjanji tidak pernah meninggalkanku, sekali-kali tidak. Engkau gembalaku yang baik, Tuhan. Kau berkata orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan satu pun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan satu pun yang baik. Haleluya. Saudara, gue mengerti ini? Amin. Bisa timbul ketidakpercayaan dalam pikiran ini, tapi jangan saudara perkatakan kebimbangan saudara, supaya jangan masuk dalam hati. Tapi masalahnya, banyak orang memperkatakan kebimbangannya dengan segenap hatinya. Amin. Sama seperti memperkatakan iman dengan segenap hatinya, banyak juga orang memperkatakan ketidakpercayaannya dengan segenap hati.
kebimbangannya, kekhawatirannya dengan segenap hatinya. Bahkan kalau kita tegur, marah dia. Saudara mengerti ini? Ayo percaya kau sama Tuhan. Ucapkan firman Tuhan, kau pasti sembuh. Yesus sudah menanggung segala penyakitmu di kayu salib. Marah dia. Kau nggak tahu penyakitku ini sakit kali kau rasain. You shall have whatsoever you say. Ini kuliah bahasa Inggris gratis. Amin, saudara. Amen. Saya dulu belajar bahasa Inggris tahunan. Amin. Jadi jangan biasakan memperkatakan ketidakpercayaan saudara. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Saudara ada di sini suami istri. Kalau salah satu lemah, yang satu mengangkat yang lemah itu. Jangan satu lemah, dua-dua lemah. Amin. Tuhan berkata kepada Adam, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Siapa itu? Wanita. Wanita diciptakan untuk menolong laki-laki. Amin, saudaraku. Bukan supaya jatuh dua-dua. Satu jatuh, satu mengangkat. Nggak ada lagi pengharapan. Jangan begitu, Pak. Ayo kita berdoa. Percaya sama Tuhan. Ada jalan keluar kok. Kalau nyawanya pun dikasihnya, masa ini nggak dikasihnya? Kecil lah itu. Betul yang kau bilang itu, Mak. Kan betapa bahagianya rumah tangga seperti ini, saudara. Amin. Oke. Jadi mulai kenali pikiran saudara. Amin, saudaraku. Kenali. Ini pikiran dari mana ini? Kok tiba-tiba masuk ini? Setan, kok gak bisa menaruh pikiranmu dalam pikiranku? Aku menundukkan pikiranku pada ketuhanan Kristus. Amin. Aku menundukkan pikiranku pada firman Allah. Amin. Amin. Lawan setan dengan firman Allah. Amin. Jangan diam. Pernah gak saudara bermain ketidakpercayaan dalam pikiran saudara ini? Bagaimana ini, semua bermain di sini, saudara. Jangan diam. Amin. Itu setan sedang menyuntikkan pikiran-pikiran kalah. Itu setan sedang berbicara dalam pikiran saudara. Lawan dengan firman Allah. Amin. Makanya jangan kosong dari firman. Haleluya. Kalau saudara sudah kalah di sini, hidup saudara pasti kalah. Amin. Jadi ingat, coba katakan, kita akan memperoleh Kita akan memperoleh apa yang kita katakan. apa yang kita katakan. Hati-hati dengan perkataan saudara. Amin. Jangan cepat dengan perkataan kita. Firman Tuhan mengatakan, lambat berkata-kata, lambat untuk marah, cepat untuk mendengar. Amin, saudara. Amin. Banyak masalah terjadi karena kurang mendengar. Kita tak mengerti situasinya, langsung kita menilai, langsung kita menghakimi. Jadi apa yang terjadi? Banyak kesalahan. Amin. Jadi saudaraku, saudara adalah pemindah-pemindah gunung. Amin. Amin. Saudara bukan pendaki gunung. Ada gunung di depan itu, saudara perintahkan supaya dia menyingkir. Ada gunung kemiskinan, katakan, dalam nama Yesus, aku perintahkan gunung-gunung kemiskinan ini untuk beranjak, tercampak ke dalam laut. Sudah cukup lama kau berdiri menentang aku. Haleluya, saudaraku. Ada gunung penyakit menantang saudara, katakan, hai gunung penyakit, beranjak, tercampak dalam laut. Aku perintahkan engkau. Kau sudah cukup lama berdiri menentang aku. Haleluya, saudara.
saudara pemberi perintah. Amin. Kita buka ayat 24. Masih bersemangat? Amin. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja. Coba garis bawahi, apa saja. Apa saja. Wow, luar biasa ya. Amin. Gak terbatas saudara. Apa aja, whatsoever. Kata-kata ini saudaraku, kata-kata kekristenan. Seluruh bangsa, ujung-ujung bumi, segala hal, segala sesuatu, itu bahasa kekristenan saudara. Amin. Segala kuasa, itu bahasa-bahasa kekristenan. Gak terbatas. Amin. Amin. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Saya percaya saudaraku, kita tidak akan seterusnya berada di sini. Amin. 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 Haleluya. Saya sudah lihat tanah di pinggir-pinggir jalan besar itu. Amin. Ada yang setengah hektar, Haleluya. 5.000 meter persegi. Harga tanah berapa Pak? Mungkin sekitar 2 juta per meter. Jadi kalau 5.000 meter persegi berapa harganya itu? 10 M. Macam mana cara bayarnya Pak? Tuhan nggak berkata, mintalah, lalu pikirkan macam mana cara bayarnya. Apa kata Tuhan? Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Amin. Berdoa dan percaya. Amin. Macam mana caranya saya nggak tahu. Tuhan tahu. Jangan batasi Tuhan. Amin. Haleluya. Apa saja. Coba ketok kepala saudara. Apa saja. Apa saja. Kebanyakan kita minta hal-hal yang kecil. Ya nggak perlu iman untuk memintanya. Amin. Saudara pernah dengar cerita saat 2 orang ngomong-ngomong. Kalau kita menghayal ini ya katanya, kata yang nomor 1 ini, si A. Kalau kau dapat 1 miliar apa yang kau buat katanya? Oh kalau aku dapat 1 miliar, aku beli mobil, bikin rumah, segala macam lah. Oh kalau kau? Aku kalau dapat 1 miliar, aku sumbang panti asuhan 500 juta. Aku bikin sekolah, aku bantu orang fakir miskin 500 juta. Loh, untukmu apa? Mari kita menghayal lagi. Amin saudaraku. Kadang menghayal pun kita nggak berani. Apa saja. Macam mana saya berani meminta hal yang besar dari Tuhan? Ambil firman Tuhan. Ubah cara berpikir kita. Amin saudaraku. Amin. Kalau yang saya pikir dalam pikiran saya, satu bidang tanah dikelilingi tembok saudaraku, ada lapangan olahraganya supaya anak-anak Tuhan bisa olahraga. Amin. Kalau bisa nanti saudaraku kita bikin ada sekolahnya juga. Amin. Tuhan tak berkata, mintalah dan pikirkan macam mana cara membayarnya. Tidak ada. Karena kalau kita sudah berpikir macam mana cara membayarnya, udah gak berani lagi meminta. Minta dan percaya. Pray when you. Apa katanya bahasa Inggrisnya? Therefore I say unto you, what things soever you desire. Apa saja yang kamu inginkan. Terjemahan bahasa Inggris. Kalau ini dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan. Terjemahan bahasa Inggris, oleh karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu inginkan,
Ketika kamu berdoa, percaya bahwa kamu menerimanya. Keinginan. Amin, saudaraku. Dan kamu akan menerima. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya bacakan dulu Efesus 3:20. Efesus di mana? Efesus 3:20. Jangan nanti saudaraku menginginkan pun kita gak berani. Amin. Karena pikiran kita yang terlalu kecil. Kita hanya menginginkan perkara-perkara yang kecil. Ya gak butuh Tuhan untuk melakukannya. Siapapun bisa. Dapat Efesus 3:20? Amin. Bersemangat. Haleluya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang bekerja di dalam kita apa? Kuasa Roh Kudus. Bagaimana cara mengaktifkannya? Dengan mempercayai dan memperkatakannya. Amin. Haleluya, saudaraku. Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saya buka dari terjemahan firman Allah yang hidup. Lebih bagus lagi dia terjemahannya. Saya bacakan. Segala kemuliaan bagi Allah dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Dengan kuasanya yang bekerja dalam kita, Ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan. Amin. Jauh lebih banyak daripada hal yang berani kita bayangkan. Sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Tuhan mau melakukan hal-hal yang besar melalui kita. Melebihi impian kita. Jauh melebihi hal yang berani kita bayangkan. Amin. Hal yang berani kita pikirkan, kita doakan. Tuhan mau melakukan jauh. Amin. Apa artinya jauh? Jauh itu bukan dekat. Amin, saudaraku. Jauh. Jauh lebih besar, lebih berani, lebih dahsyat daripada yang kita berani pikirkan. Amin. Kita berpikir segini, Tuhan berpikir segini. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi saudaraku, kita yang membatasi Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Kita yang membatasi kuasa itu dengan apa? Pikiran kita yang kecil, ketidakpercayaan, kerdil. Haleluya, saudara. Kenapa saudara tidak mulai memikirkan, oh Tuhan, aku nanti punya rumah yang bagus. Coba kita buka dulu saudaraku. Amsal berapa? Amsal 13 ayat 22. Mungkin ini akan saudaraku menyentak saudara sedikit ini, amin. Kalau bisa menyentak saudara sehingga saudara jatuh dari kursi saudara, amin. Amsal 13 ayat 22. Dapat? Amin. Semua dapat? Amin. Jangan tinggalan berkat ini, amin. 1, 2, 3 ya.
Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Bukan hanya untuk anaknya, bukan hanya untuk anak-anaknya, bahkan untuk cucunya pun orang benar meninggalkan warisan. Amin. Kalau istilahnya saudaraku, dimakan sama anak cucunya nggak habis-habis katanya, kalau bahasa kita sekarang. Nanti kita lihat, ada anak Tuhan bukan meninggalkan warisan. Memang meninggalkan warisan utang. Haleluya saudara. Warisan ini bisa juga warisan harta benda, bisa juga warisan utang. Saudara mau yang mana? Saudara tinggalkan sama anak cucu saudara. Warisan hutang yang berlimpah-limpah atau harta benda yang berlimpah-limpah? Coba angkat tangan. Di mana saudara mau? Harta benda. Iyalah. Ada saudara saya. Jadi saudaraku, dia abang saya, anak bapak tengah saya. Bapak saya ini yang paling kecil. Jadi bapak dia sama bapak saya hanya dua orang laki-laki dalam keluarga ini. Jadi ada abang saya ini saudaraku bertengkar sama anaknya. Anaknya bilang begini, aku nyesal jadi anakmu. Kau miskin, kere segala macam. Tahu apa katanya? Mampus kau. Maaf ya. Mampus kau dapat bapakmu kere miskin. Kalau aku, bapakku kaya. Saudara kan dia bilang itu? Lucu sebenarnya. Dia berantem sama anaknya. Nyesal aku punya bapak seperti kau. Gak ada uang, miskin segala macam. Mampuslah kau katanya. Kalau aku bapakku kaya. Padahal kakek anaknya. Aku kaya bapakku. Aku nikmati hartanya. Kau mampuslah kau. Kau dapat bapakmu miskin. Kau rasailah katanya. Aduh, saya pikir saudara. Maunya jangan anak kita ini menyesal lahir dari keturunan kita. Amin. Waktu awal-awal mulai pelayanan ini saudaraku, masih bergumul kami. Anak kami bilang gini, aku gak mau nanti jadi pendeta katanya. Kenapa? Gak ada duitnya. Banyak proyek thank you. Proyek 1T. Wah. Proyek thank you, amin saudara. Pokoknya saudaraku jangan gitu nanti anak cucu kita, amin. Amin. Pokoknya dia mengingat kita, syukur Tuhan. Bapakku dulu, opungku dulu, orang kaya. Orang yang diberkati Tuhan. Meninggalkan warisan bagi anak cucu. Nah, asal ingat kita saudaraku dia diberkati. Bukan asal ingat kita saudaraku dia mengutuki, amin. Kenapa aku bisa hidup dari oh Tuhan, kok ginilah nasibku katanya pun nanti saudara. Haleluya saudaraku. Kita belajar firman Tuhan ini, amin. Amin. Supaya kita belajar mempercayai Tuhan. Haleluya. Saya kepengen meninggalkan nanti harta untuk anak cucu saya. Amin. Apakah itu mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Apa saja kau minta dan doakan, apa saja keinginan hatimu, percaya kamu telah menerimanya. Jadi saudaraku, kita harus belajar mempercayai Tuhan. Amin. Amin. Coba kita buka 2 Raja-Raja 4. Masih bersemangat? Amin. Dua Raja-Raja pasal 4. Minyak seorang janda.
Dapat saudara? 2 Raja-Raja pasal 4 dari 1. Ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Masalahnya, amin. Sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Nah, ini yang saya bilang tadi saudaraku, mati meninggalkan warisan. Warisan apa? Hutang. Perempuan ini sedang berduka saudaraku, amin. Mungkin suaminya baru meninggal, baru dikubur kemarin. Baru dikubur kemarin datanglah uang penagih hutang, rentenir. Haleluya saudaraku. Ini ada hepeng nih. Oh tenanglah dulu, nggak kau lihat aku baru meninggal suamiku. Kalau nggak kau bayar, aku ambil anakku ini untuk bayar hutang. Udah jatuh ketimpa, terus dikejar anjing lagi saudara. Saya tanya saudara, ini saudaraku, Elisa waktu itu mewarisi sekolah nabi-nabi. Elia membuka sekolah nabi-nabi. Elia waktu itu rektornya, amin. Kalau sekarang bahasanya rektornya, kepala sekolahnya. Lalu Elia dibawa Tuhan ke sorga, diwariskan kepada Elisa. Amin. Lalu saudaraku, meninggal suaminya, saya nggak tahu kenapa meninggal, mungkin sakit. Lalu meninggalkan warisan hutang. Lalu apa kata Elisa? Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi saudaraku, ada yang menjadi pertanyaan penting di sini. Kenapa seorang hamba Tuhan, seorang nabi, amin, bisa meninggal mewariskan hutang? Ini kalau kita baca seluruh ceritanya, Elisa mengadakan mujizat, amin. Perempuan tadi bisa membayar hutangnya. Lalu, kenapa si suaminya tadi meninggal mewariskan hutang? Ada masalah apa? Kok bisa seperti itu? Padahal Elisa saudaraku mengadakan mujizat, lalu terjadi mujizat bisa membayar hutang. Apa masalahnya? Saudaraku, perhatikan ya. Kadang saya perhatikan anak-anak Tuhan ini. Saya sampaikan firman Tuhan di kebaktian minggu, bahkan di kelompok sel saudaraku. Nanti saya tanya, seperti nggak ada dalam pikiran dia. Seperti nggak ada tinggal bekasnya, saudara. Karena mau saya, anybody home? Apakah hamba Tuhan ini, nabi ini, tidak mendapat pengajaran dari Elisa? Dapat. Salah seorang hamba Tuhan yang paling durapi. Tapi kenapa hidupnya nggak berubah? Banyak seperti itu kita, saudaraku. Kita dengar firman, tapi nggak berubah hidup kita. Amin. Saya sering bicara mengenai kesembuhan, kuasa Tuhan. Tapi banyak juga mungkin di antara kita yang sakit. Ya, tinggal dalam penyakitnya. Saya bicara mengenai kelepasan, kebebasan. Saudara masih ada juga yang terikat. Haleluya saudaraku. Saya bicara mengenai kemakmuran, berkat yang melimpah. Tapi ada juga saudaraku yang gak masuk dalam hatinya, tidak mengubah hidupnya, tidak mengubah cara berpikirnya. Keras hatinya. Mungkin kalau ibarat tanah tadi saudaraku, hatinya seperti tanah yang di pinggir jalan. Sering dipijak tanah itu. Jadi benih itu gak bisa masuk. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Amin. Lihat saya.
Firman Tuhan, ada Tuhan memberikan satu perumpamaan mengenai seseorang yang membangun rumah. Ada dua orang membangun rumah. Yang satu membangun rumah di atas pasir, orang bodoh kata firman Tuhan. Amin. Yang satu membangun rumah di atas batu. Yang pintar ini saudaraku, digalinya lubang dalam-dalam, lalu dibikinnya batu saudaraku, dibangunnya di atas dasar yang teguh. Lalu yang bodoh tadi di atas pasir, nggak ada pondasi apa-apa. Lalu datang saudaraku, angin badai, topan, banjir, bus, melanda rumah-rumah tersebut. Apa yang terjadi? Hancur. Rumah yang didirikan di atas pasir tadi hancur. Rumah yang didirikan di atas dasar batu yang teguh tetap berdiri. Lihat ya, perhatikan saudaraku. Ini bukan nubuatan. Suatu hari, semua kita yang mendengar firman, baik yang melakukan atau yang tidak melakukan, kita akan mengalami sama-sama badai, cobaan, banjir. Amin. Tapi siapa yang tegak berdiri? Yaitu yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi lebih baik saudara berubah dari sekarang. Dengar firman Tuhan, ya Tuhan, saya percaya, saya terima. Dengan lembut hati saya buka hati saya. Saya mempercayai firman. Jangan tunggu terjadi badai. Sebelum terjadi badai, perkuat pondasi saudara. Amin. Gali lubang dalam-dalam, bangun di atas dasar batu yang teguh. Kuat bikin bangunan itu. Jangan nanti ketika terjadi badai saudaraku, datang badai penyakit, badai persoalan, hancur kita. Itu sama seperti Nabi ini. Amin. Kalau saudara bisa diajari firman Tuhan mengenai memberi, berilah supaya kepadamu diberi. Percaya. Haleluya saudaraku. Begitulah kerajaan sorga beroperasi. Tuhan akan mengajak saudara, firman Tuhan saudaraku, selalu berbicara di luar kemampuan kita. Pak, macam mana 100% Pak? 100% aja nggak cukup. Macam mana aku kasih 10%? Tuhan mau saudara mempercayai hal-hal yang mustahil. Jangan bermain aman. Haleluya saudara. Believe the unbelievable and receive the impossible. Apa artinya? Percaya hal-hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin, dan terima hasil yang tidak mungkin. Kita kan sudah belajar saudaraku, mempercayai Tuhan dalam hal keuangan itu mempercayai Tuhan dalam hal yang paling kecil. Haleluya saudara. Dari situ saudara melangkah. Dari mulai mempercayai Tuhan dalam hal keuangan saudara. Lalu saudara bisa mulai mempercayai hal yang lebih besar. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saya mau melihat hidup saudara berubah. Percayai Tuhan. Kalau saudara melakukannya sesuai dengan nalar saudara, saudara akan menerima hal-hal yang biasa. Amin. Coba kita buka saudara mengenai seorang janda yang memberi. Ini banyak bicara mengenai janda hari ini, amin. Tapi janda yang menjadi berkat saudaraku. Lukas 21. Masih bersemangat? Lukas 21. Dari 1. Apa saudara? Nanti kita akan kembali lagi ke 2 raja-raja tadi ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin
memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, perhatikan ya, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Lihat, Tuhan memperhatikan cara kita memberi. Amin. Haleluya saudaraku. Tuhan melihat cara kita memberi. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Amin. Mungkin dari kasihnya 2 peser tadi saudaraku, gak ada lagi duitnya. Amin. Mau beli cilok pun dia gak bisa. Cilok, amin. Bakso goreng apa itu saudaraku, gak ada lagi duitnya. Itulah semua uangnya. Sementara banyak juga orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam. Tuhan bilang, janda miskin ini memberi lebih banyak dibanding kalau semua orang kaya ini memberi persembahannya digabung semua. Karena mereka semua memberi dari kelimpahannya, sedang janda ini memberi dari kekurangan. Amin. Do you dare to believe in God? Apakah saudara berani mempercayai Tuhan? Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ingat, orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Amin. Kalau saudara mempercayai Tuhan itu hal-hal yang biasa, ya saudara menerima hasil yang biasa-biasa. Katakan, Tuhan, aku mau mempercayaimu untuk hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang mustahil. Aku mau bekerja sama dengan firman-Mu. Aku mau menerima hal-hal yang luar biasa, Tuhan. Amin. Firman berkata memberi, yes, I give. In the name of Jesus. Haleluya. Amin saudaraku. Kita kembali ke 2 raja-raja tadi. Saya akan segera cepat. Masih bersemangat? Amin. Ayat 2 ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Kenapa saudaraku dibilangnya? Oke, sekarang kau pergi, cuma sedikit ada minyak dalam buli-buli Pak Pendeta katanya. Oke, sekarang kau pinjam bejana-bejana, ember-ember, gentong. Kau minta dari tetanggamu. Lalu mintanya semua saudaraku. Lalu apa kata pendeta tadi, hamba Tuhan tadi? Tutup pintu. Kenapa harus tutup pintu? Kenapa harus tutup pintu? Supaya jangan ada orang-orang yang tidak percaya masuk ke dalam. Orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak percaya, amin. Bisa ngapain kau ngumpul-ngumpulkan bejana ini? Kenapa kumpul-kumpulkan ember, baskom, apa segala macam? Ya udah gak waras ya kau ini. Karena mati suamimu, banyak utang, orang mau mengambil anak-anakmu. Coba lihat dulu, ukur dulu tensimu, mungkin agak naik. Kepala, mungkin udah 41 panas kepala ini. Saudaraku, disuruh tutup pintu supaya dia jangan terpengaruh sama orang-orang yang tidak percaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Perhatikan, pergaulan saudara itu penting. Banyak orang saudaraku tidak mempercayai hal kemakmuran. Banyak orang mengkritik pendeta menyampaikan mengenai persepuluhan atau segala macam. Itu bagian mereka. Silahkan kritik. Mereka mengkritik Tuhan. Tapi saya mulai mau mempercayai saudaraku bahwasanya kemakmuran berkat melimpah itu adalah bagian dari penebusan. Amin. Tuhan mau kita memilikinya. Amin. Haleluya.
Berikan kemuliaan bagi Yesus. Tutup pintu, tutup telinga saudara dari semua suara ketidakpercayaan saudara. Amin. So-soan kau percaya sama Tuhan. So hebat kali kau. Mempercayai Tuhan ini saudaraku, kadang harus mengambil risiko. Amin saudara. Amin. Jangan main aman. Saudara mau menerima berkat yang luar biasa, ikuti cara Tuhan. Amin. Akan banyak orang saudara menarik saudara turun, sementara saudara mau naik tinggi. Udahlah di sini kita, kata ayam saudaraku. Matok-matok sampah ini ya. Ngais-ngais sampah, kata anak ayam sama elang. Hei, aku gak di sini tempatku, aku mau terbang tinggi. Amin saudaraku. Ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Semangat dinuang tadi, amin saudaraku. Wah, mungkin rumah itu penuh baskom, ember, gentong segala macam saudara, amin. Teknon tetangga pun diambilnya dari atas rumah itu, diisinya semua saudara. Masih ada anakku, udah habis makan. Di situ langsung berhenti. Amin. Amin. Tuhan hanya bisa mengisi seberapa banyak saudara siap untuk menampungnya. Amin. Apakah saudara mempercayainya? Amin. Amin. Ketika saudara mempercayai hal besar, saudaraku, itu artinya saudara menyiapkan tempat yang banyak. Amin. Kalau saudara hanya mempercayai hal yang kecil, saudara hanya menyiapkan bejana-bejana kecil. Berarti cuma segitu iman saudara. Amin. Tuhan gak pernah buang-buang saudara minyak itu. Seberapa banyak yang kita sediakan, sebanyak itu yang Tuhan isi. Amin. Saudara ingat waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang, Tuhan suruh kumpulkan sisanya. Ada berapa? 12 orang. Tuhan gak mau berkatnya tercecer saudaraku. Kumpulkan, Tuhan bilang. Haleluya saudara. Haleluya. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang berkata, pergilah juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Hamba Tuhan itu bertanya, apa yang ada padamu? Amin. Lihat saudara, semua yang diperlukan untuk berhasil, makmur, sukses, sembuh, sukacita, segala macam, Tuhan sudah taruh dalam saudara. Amin. Kuasa ilahinya Tuhan sudah berikan pada saudara. Amin. Apa yang ada padamu? Untuk membelah laut merah, Tuhan berkata, apa yang ada padamu Musa? Tongkat. Belah laut dengan tongkat itu. Amin. Amin. Sudah ada di tangan saudara. Haleluya. Latih iman saudara. Mulai mempercayai Tuhan untuk hal yang lebih besar. Amin. Percaya Tuhan dengan uang saudara. Haleluya. Haleluya saudaraku. Lalu mereka mulai mengharapkan hal-hal yang besar. Pernah gak kadang saudara lihat lewat satu rumah gitu saudara, saudara kepengen, rumahku lah itu nanti. Amin. Ada nggak? Ada seperti itu? Ada. Maunya seperti itulah rumahku nanti. Amin. Tuhan menaruh itu dalam hati saudara. Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Apa saja keinginan hatimu, bagi dia yang jauh, yang sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang berani kita pikirkan, kita bayangkan, kita doakan. Amin saudaraku. Mulai praktek bekerja sama dengan hukum tabur tuai. Dengan persepuluhan saudara, Amin. mulai saudara memberi.
Amin. Mulai ucapkan iman saudara, perintahkan gunung-gunung beranjak. Amin. Hai gunung-gunung kemiskinan, aku perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Gunung-gunung penyakit, aku perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Aku panggil berkat Tuhan, aku perintahkan berkat Tuhan itu bermanifestasi di dalam nama Yesus. Haleluya saudara. Haleluya. Saya nggak peduli orang mengkritik saya. Saya tanya, bagaimana sekarang orang apa? Peperangan sekarang saudaraku, apa banyak mengenai apa? Pakai apa namanya? Senjata? Enggak. Ekonomi. Amin. Perang Rusia Ukraina saudaraku. Negara Eropa mulai apa namanya? Memberikan sanksi kepada Rusia. Rusia santai aja. Kenapa? 40% pasokan gas ke Eropa berasal dari Rusia. Makanya mereka kalang kabut negara Eropa. Kekuatan apa? Ekonomi. Haleluya saudara. Haleluya. Tuhan mau anak-anaknya berkuasa secara ekonomi. Amin. Percaya hal-hal yang besar. Haleluya. Amin. Mulai perkatakan hal yang besar. Saya menaik tidak menurun. Saya menjadi kepala tidak menjadi ekor. Saya bukan bermaksud saudaraku supaya kita hidup hedonisme, enggak. Apakah Tuhan keberatan kita berpakaian bagus? Naik mobil? Enggak. Mulai ubah cara berpikir ini, amin. Amin. Saudara bukan pendaki gunung, saudara pemindah-pemindah gunung. Haleluya. Minta, percaya. Apa saya mau minta? Percayalah kamu telah menerimanya. Tuhan, aku pengen rumah seperti itu. Aku percaya di dalam nama Yesus, aku sudah menerimanya. Amin. Aku lihat rumahku Tuhan. Enggak Tuhan suruh, kau percaya, kau minta, lalu kau pikirkan macam mana cara bayarnya ya. Nah, itu tawar hati saudara. Sore berkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berikan kemuliaan bagi Yesus.